Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks berita. Dengan KD 3.2 yang berbunyi menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Indikator pembelajaran yang pertama, menelaah struktur teks berita dengan tepat. Yang kedua, menelaah kebahasaan teks berita dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menelaah struktur teks berita dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menelaah kebahasaan teks berita dengan tepat. Langsung saja kita ke materi yang pertama mengenai struktur teks berita. Struktur teks berita pada umumnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, orientasi, kemudian badan berita atau peristiwa, dan yang terakhir yaitu ekor berita atau penutup. Orientasi biasa berisi mengenai pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. Yang kedua, badan berita atau peristiwa berisi tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Yang ketiga, ekor berita atau penutup berisi kesimpulan dari berita tersebut. Kemudian kita akan berlatih untuk menelaah struktur dalam teks berita. Perhatikan berita berikut ini yang berjudul Belajar di Rumah Siswa Disabilitas Buat Masker Kain untuk Disumbangkan. Nah, kita cari orientasi pada teks berita tersebut. Mana sih yang termasuk orientasi pada teks berita tersebut? Nah, ini adalah bagian orientasi. Sejumlah siswa-siswi berkebutuhan khusus di Jakarta membuat masker kain untuk disumbangkan kepada tenaga medis non-medis. Kegiatan pembuatan masker ini dilaksanakan memanfaatkan kegiatan belajar di rumah di masa krisis wabah pandemi corona Selasa 7 bulan 4 tahun 2020. Lanjut, sekarang kita cari bagian peristiwa atau badan berita. Badan berita dari teks berita tersebut adalah guru-guru dan siswa-siswi SMA LBB SMA luar biasa untuk tuli ikut turun tangan melawan COVID-19 dengan cara berkontribusi menjahit masker kain APD yang akan didonasikan kepada tenaga medis di garda depan seperti petugas administrasi, kebersihan dan keamanan di puskesmas atau rumah sakit, kata Direktur Eksekutif Yayasan Helping Hands Wendy Kusumowidakdo dalam keterangan tertulis yang diterima kompas.com. Inisiatif menjahit masker APD oleh Yayasan Helping Hands yang memiliki misi mempromosikan nilai-nilai inklusif terhadap disabilitas melalui program-program pengembangan karakter yang kolaboratif dan partisipatif. Kemudian yang terakhir yaitu bagian ekor berita. Mana sih dari teks berita tersebut yang menunjukkan bagian ekor berita? Yaitu Wendy mengatakan kegiatan menjahit masker kain APD diikuti oleh 3 SLB di Jakarta dengan 35 relawan penjahit yang terdiri dari para guru dan siswa-siswanya. 70% dari kurikulum sekolah SLB adalah kejuruan dan keterampilan yang artinya para siswa dan guru memang telah memiliki modal besar untuk dapat berkontribusi dan berkarya di bidang ini. Yayasan Helping Hands menggalang dana yang diperuntukkan bagi bahan-bahan kain, mesin jahit portable, dan biaya logistik, ujar Wendy. Nah, sudah bisa ya mengenai mengidentifikasi struktur dari teks berita. Nah, kita sekarang lanjut ke materi yang kedua yaitu kebahasaan dari teks berita. Kebahasaan teks berita dibagi menjadi dua, yaitu penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung dan verba atau kata kerja.
Pertama, kita akan membahas mengenai penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung merupakan sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang. Cirinya terdapat tanda kutip. Contoh, guru-guru dan siswa-siswi SMA LBB, SMA luar biasa untuk Tuli, ikut turun tangan melawan COVID-19 dengan cara berkontribusi menjahit masker kain APD yang akan didonasikan kepada tenaga medis dan non-medis di garda depan seperti petugas administrasi, kebersihan dan keamanan di puskesmas atau rumah sakit, kata Direktur Eksekutif Yayasan Helping Hands Wendy Kusumo Widakdo. Nah, kalimat ini merupakan kalimat langsung karena terdapat tanda petik di awal dan di akhir kalimat. Kemudian ada kata yang menunjukkan, kata Direktur Eksekutif Yayasan Helping Hands Wendy Kusumo Widakdo. Berarti kalimat tersebut merupakan kalimat yang dikutip secara langsung dari pembicaraan atau yang diucapkan oleh Direktur Eksekutif Yayasan Helping Hands. Setelah kalimat langsung, sekarang kita menuju ke kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk berita. Biasanya ditambahkan konjungsi mengatakan bahwa dan perubahan kata ganti orang. Contoh kalimat tidak langsung, Wendy mengatakan kegiatan menjahit masker kain APD diikuti oleh 3 SLB di Jakarta dengan 35 relawan penjahit yang terdiri dari para guru dan siswa-siswanya. Kata yang menunjukkan kalimat tidak langsung yaitu mengatakan. Wendy mengatakan kegiatan menjahit masker. Nah, kita garis bawahi di bagian mengatakan. Mengatakan sebagai bukti bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat tidak langsung. Setelah membahas mengenai penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung dalam kebahasaan teks berita, sekarang kita ke verba atau kata kerja. Verba atau kata kerja dalam teks berita ada dua, yaitu verba transitif dan verba intransitif. Yang pertama, verba transitif merupakan kata kerja yang membutuhkan objek imbuhan yang digunakan yaitu memper, memperkan, memperi, dan mekan. Contoh dari kalimat verba atau kata kerja transitif yaitu sejumlah siswa-siswi berkebutuhan khusus di Jakarta membuat masker kain untuk disumbangkan kepada tenaga medis dan non-medis. Nah, kata yang menunjukkan verba transitif dalam kalimat tersebut yaitu membuat. Ciri khusus dari verba transitif yaitu kalimat aktifnya bisa diubah menjadi kalimat pasif. Contoh kalimat aja kan kita ubah menjadi kalimat pasif seperti ini. Sejumlah siswa-siswi berkebutuhan khusus di Jakarta membuat masker kain untuk disumbangkan kepada tenaga medis non-medis. Lanjut ke verba yang kedua. Verba intransitif yaitu kata kerja atau verba yang tidak membutuhkan objek, cirinya kalimat tidak dapat dipasifkan. Imbuhan yang digunakan yaitu berkan, dan kata kerja asal seperti makan, minum, main, dan lain-lain. Contoh dari verba intransitif yaitu guru-guru dan siswa-siswi SMA LBB, SMA luar biasa untuk Tuli, ikut turun tangan melawan COVID-19 dengan cara berkontribusi menjahit masker kain. Nah, kata yang menunjukkan verba intransitif pada kalimat tersebut yaitu berkontribusi. Nah, baik. Terima kasih karena telah menyimak video pembelajaran kali ini dengan sangat baik. Semoga mudah dipahami ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat.